إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena tidak ada keuntungan yang lebih besar melebihi bila kita taat kepada Allah, dan tidak ada bahaya yang amatlah besar tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada Jumat yang mulia ini khotib akan menyampaikan tema tentang perbanyak ibadah di akhir bulan Ramadan. Kita ini adalah hambanya Allah. Kita ini dulu tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini miliknya Allah. Kita ini hambanya Allah. Kita tidak punya apa-apa, hadirin. Kita jadi rakyat, kita jadi pejabat, kita jadi ahli teknologi, jadi orang kaya, jadi orang miskin, semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ini bisa naik ke langit, bahkan di langit atas, paling atas langit, kita tetap sebagai hambanya Allah. Kita ini tidak punya apa-apa. Diri kita pun kita tidak memilikinya. Semuanya miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya selembar rambut pun. Kita tidak punya secuil kulit pun. Tinggal di buminya Allah. Semuanya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dikirim ke buminya Allah, di bawah lapis-lapis langitnya Allah Subhanahu wa taala. Makan rezekinya Allah. Kalaupun kita minum dari Allah. Ada manusia yang menciptakan air. Ada manusia yang menciptakan makanan? Tentu tidak ada. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini kita belajar menanamkan hal ini di dalam hati kita, bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita merasa betul-betul hambanya Allah. Walaupun banyak makanan, banyak minuman di dunia ini, tapi tidak berani makan, tidak berani minum. Karena apa, hadirin? Karena dilarang oleh pemiliknya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta ini. Kamu bisa makan, bisa minum dalam bulan Ramadan, tapi nanti ada urusannya dengan pemilik makanan, pemilik minuman,
pemilik kepalamu, pemilik perutmu, pemilik lidahmu, pemilik gigimu, pemilik alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman, jadi orang yang beriman dalam bulan Ramadan betul-betul merasa jadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berani makan kalau belum ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berani minum kalau belum dapat izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hamba. Kalau kita ini betul-betul merasa sebagai hamba, maka hidup bergaya sebagai hamba, bersikap sebagai hamba, duduk di masjid dengan penuh khusyuk, penuh tawadhu, merasa sebagai hamba. Bahkan kita jalan di luar masjid pun juga begitu. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Al-Quran surat Al-Furqan 63. Berjalan dengan penuh tawadhu karena merasa hamba, bahkan makan pun bersikap seperti makannya hamba, merasa makanan itu dari Allah, merasa minum dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makan dengan membaca bismillah, setelah makan membaca alhamdulillah. Itulah seorang hamba. Inilah makannya seorang hamba. Kalau kita makan dengan bismillah, selesai makan dengan alhamdulillah, di saat yang diizinkan oleh Allah, bukan di siang hari pada bulan Ramadan, maka habis makan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang kafir, orang-orang bakil, orang-orang jahil menipu kita, sehingga kita makan bukan makannya hamba. Tidak ada sikap hamba, padahal kita ini seorang hamba. Berjalan tidak seperti hamba, padahal kita ini hambanya Allah. Tidur tidak seperti hamba, padahal kita ini adalah hambanya Allah. Gaya hidup seperti orang yang tidak memiliki Tuhan, padahal kita ini cuma hamba-hamba Tuhan. Maka orang itu akan celaka selama-lamanya. Kita di dunia ini tidak lama, hadirin. Tanpa terasa Ramadan sudah masuk hari ke-11. Sudah 11 hari puasa dan sebentar lagi habis. Dan begitu juga tanpa terasa umur kita juga akan habis. Sedangkan kita belum beramal apa-apa, belum membangun akhirat kita dengan sungguh-sungguh, belum bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka bagaimana nasib kita ketika kita bertemu dengan Allah? Maka bulan Ramadan adalah bulan yang sesuai untuk kita mencuci diri dari segala macam dosa. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tobat yang sungguh-sungguh, menyesali dosa-dosa yang dulu, dan niat sisa-sisa umur kita hanya untuk kebaikan, hanya untuk taat kepada Allah. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Inilah Ramadan, bulan bertobat. Inilah Ramadan
yaitu bulan untuk berdoa. Yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW, Ramadan adalah bulan yang mana doa-doa diterima oleh Allah. Maksudnya Allah datangkan kebaikan-kebaikan yang Allah akan datangkan kepada kita. Kita semua tidak tahu datangnya kapan. Itu semua adalah rahasia Allah. Tapi pasti ada hasil dari doa tersebut. Kita tidak tahu, terkadang perasaan kita ke timur ini adalah menguntungkan, tapi ternyata karena musibah kita tidak tahu. Maka yang penting bagi kita adalah terus doa. Nanti Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Orang mengira kalau kaya maka akan jadi baik. Itu kan pikiran kamu. Berapa banyak orang yang sebab kekayaannya dia menjadi celaka. Kita miskin, kita jadi sedih, padahal itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu doa supaya Allah selalu bimbing kita dalam kehidupan ini. Luruskan langkah-langkah kita supaya kita beberapa hari di dunia ini selamat, kemudian kita masuk surga. Di sanalah agama yang sebenarnya. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Quran surat Az-Zumar 73. Ketika orang-orang surga diantar ke surga, rombongan yang pertama adalah rombongan yang mulia baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah itu kita tahu bahwa yang terpenting adalah agama. Adapun yang lainnya adalah perkara yang tidak penting. Sekarang kita merasa bahwa harta penting, jabatan penting, urusan ini penting. Nanti kalau kita sampai di akhirat, ketika orang-orang beriman berbondong-bondong masuk surga, ketika orang-orang kafir berbondong-bondong ke neraka, kita baru terasa bahwa yang terpenting adalah agama. Tidak ada gunanya keuntungan selain agama. Semua keuntungan dunia tidak ada gunanya setelah kita di akhirat. Ternyata orang yang paling untung adalah orang yang mengamalkan agama. Maka dalam Jumat yang mulia ini hadirin, dalam hari Ramadan yang mulia ini, kita banyak doa, kita banyak taubat, istighfar, dan kita banyak sedekah. Sedekah adalah menolak bala, memperbanyak sedekah terutama kepada orang-orang yang sedang berbuka. Ramadan tambah akhir tambah baik, yaitu memberi makan kepada orang-orang berbuka saat berpuasa, makmurkan masjid-masjid. Kita di akhir Ramadan akhir 10 hari terakhir, maka bertambahlah amalan-amalan kita yang semula biasa menjadi kita tambah volumenya, barokahnya tambah banyak di 10 hari terakhir. Jangan sampai kita melemah di akhir Ramadan. Jangan hanya menjadi tradisi ketika 10 hari terakhir Ramadan masjid sudah berkurang isinya. Bahkan sering dikatakan para ulama, saat menerima ampunan, saat menerima pembebasan dari api neraka, saat dimasukkan ke dalam surga malah tidak datang. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita hadirin. Maka di 10 hari terakhir Nabi sampaikan perbanyak ibadah. Jangan sampai kita melemah di akhir Ramadan ini, ditipu oleh nafsu pikiran kita. Ramadan tambah akhir, di sanalah malam Lailatul Qadar
yang mana amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ditipu oleh kemalasan kita sehingga di akhir Ramadan tidak mendapatkan barokahnya Ramadan. Maka dengan peringatan baginda Nabi Muhammad SAW ini, kita pasang niat yang sungguh-sungguh di saat akhir Ramadan, kita tambah volume ibadah kita sehingga Allah ridho, sehingga Allah akan masukkan kita semuanya ke dalam surga rombongan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin mu'minin muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asrinal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbik firwarham wa anta khairur rahimin.